Halo adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua, cemana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Saya kembali lagi ke hadapan kalian dengan membawakan sebuah film yang penuh dengan adrenalin. Film yang akan kita review sama-sama ini berjudul Rambo 3. Ini adalah sequel dari Rambo yang sebelumnya yang sudah kita review. Jadi, biar nggak lama-lama kali, langsung saja kita review filmnya. Setelah menyelesaikan tugasnya di Vietnam, Rambo memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand. Di sana, dia menetap di sebuah vihara dan bersedia melakukan apa saja untuk membantu meringankan pekerjaan para biksu di sana. Mulai dari menjadi kuli bangunan hingga menjadi petarung jalanan pun, Rambo jabani asal dapat membantu para biksu yang telah memberinya tempat tinggal. Kolonel Trautman kembali menemui Rambo untuk menawarkan sebuah misi lagi kepada dirinya. Kali ini, Kolonel Trautman bersama seorang pria bernama Robert Griggs yang merupakan petugas lapangan kedutaan Amerika Serikat yang ada di Thailand. Well, like the Colonel says, good men are hard to find. Why are you keeping track? Griggs meminta Rambo membantu Kolonel Trautman untuk menginvestigasi apa yang membuat pasukan Soviet dapat menahan bantuan senjata rudal yang Amerika kirim kepada pasukan pejuang Afghanistan yang pada saat itu sedang berjuang mengusir pasukan Soviet dari negara mereka. Namun, Rambo menolak untuk bergabung karena dia merasa perangnya telah usai di Vietnam dan sekarang ia hanya ingin menikmati hidupnya dengan ketenangan dan juga ketentraman. I put in my time. Kolonel Trautman kembali meyakinkan Rambo dan mengatakan bahwa Rambo itu adalah seorang pejuang yang sangat hebat. Bukan dirinya yang menciptakan Rambo menjadi mesin perang yang mematikan, tetapi jiwa pejuang yang sudah ada dalam diri Rambo lah yang membuat Rambo menjadi veteran perang yang sangat tangguh. Dan dia hanya memulai sedikit sehingga Rambo memiliki keyakinan penuh pada saat berperang. We didn't make you this fighting machine. We just chipped away the rough edges. I guess I'm not ready yet. Well, I got to move. Sorry. I understand. Lalu selanjutnya terlihat Kolonel Trautman sedang dalam perjalanan bersama beberapa pasukan untuk menjalankan misi itu. Namun naas mereka dicegat dan diserang oleh pasukan Soviet sehingga Kolonel Trautman akhirnya tertangkap oleh pasukan Soviet itu. Drop your weapon! You have no chance of escape! Now! Griggs lantas menemui Rambo dan memberi kabar bahwa Kolonel Trautman telah tertangkap dan sedang ditahan oleh pasukan Soviet. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan karena misi itu adalah misi rahasia. Rambo lalu menawarkan diri untuk menyelamatkan Kolonel Trautman. Tak masalah jika ia tak mendapatkan bantuan dari Griggs dan para birokrat-birokrat yang sedang duduk manis di kursi megahnya. Rambo hanya butuh akses masuk ke Afghanistan dan sisanya Rambo lah yang akan menyelesaikan semuanya. You're not serious. Oh yeah, I'm serious. We'll get back. Sesuai dengan arahan Griggs, Rambo pergi ke Pakistan untuk menemui seorang pria yang bernama Musa Ghani. Ini dia orangnya. Ghani inilah yang mempersiapkan semua kebutuhan Rambo dan akan mengantarkan Rambo menyeberangi perbatasan ke Afghanistan. I am Musa Ghani. Mr. Griggs sent you the supplies you asked for. Never seen these things before. What are these? Detonators. Saat mempersiapkan peralatan yang akan mereka bawa, tampak seorang pria dari kejauhan memperhatikan Rambo dan Ghani dengan tampang yang mencurigakan. Scene pun berpindah kepada Kolonel Trautman yang sedang diinterogasi oleh pemimpin pasukan Soviet yang bernama Kolonel Jason. My name is Colonel Zaisin, Regional Commander. Jason meminta Kolonel Trautman untuk bersikap kooperatif dan memberitahu lewat jalur mana saja Amerika akan mengirim misil rudal itu kepada para tentara pejuang Afghanistan. Walaupun sedang dalam keadaan disiksa, Kolonel Trautman tetap teguh pada pendiriannya
dan tak mau memberikan informasi apa-apa. In your ass. Lalu datanglah pria yang memperhatikan Rambo dan Gunny saat berada di Pakistan tadi. Pria itu mengatakan bahwa ada seorang pria bernama John Rambo sedang menuju sebuah desa di Afghanistan. Desa yang merupakan tempat tinggal para pejuang Afghanistan yang menamai diri mereka Al-Mujahidin. The name John Rambo. There are plans for a rescue attempt with the help of some... Tapi tampaknya Jason tak selemah itu untuk gentar menghadapi Rambo, karena dia belum tahu bahwa Rambo pernah menghancurkan 1 batalion polisi dan 2 gabungan tentara hanya seorang diri. We will welcome him. About 100 men here. Kita berpindah lagi kepada Rambo di mana dia sudah tiba di desa tempat para pejuang Al-Mujahidin berada. Mereka pun langsung mempelajari seluk-beluk benteng tempat para tentara Soviet berada melalui seorang pembelot yang merupakan mantan tentara Soviet itu. They have 4 towers, 4 guards. Then we should go through the minefields I'd never expected. Setelah mengetahui semua kelemahan dan kelebihan benteng itu, Rambo ingin segera pergi ke sana. Namun salah satu dari pejuang Al-Mujahidin melarang Rambo beraksi sendiri sebelum pasukan bantuan mereka datang. Tetapi tampaknya Rambo sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. And you will die. And I die. Lalu pemimpin Al-Mujahidin yang bernama Masud itu meminta Rambo untuk tidak bertindak sendirian. Dia paham jika Rambo khawatir dengan keadaan Kolonel Trautmann. Tetapi tentara Soviet itu lebih dulu berlaku kejam terhadap mereka. Mereka juga ingin menghancurkan tentara Soviet itu dengan segera. Akan tetapi hal itu dapat membuat mereka semakin menderita karena kekurangan pasukan yang mereka miliki. Maka dari itu, Masud meminta Rambo sedikit lebih bersabar karena mereka pasti akan membantu Rambo. Then of course we will help. Thank you. We thank you. Sebelum melaksanakan misi, Rambo menyempatkan diri bermain permainan nasional Afghanistan bersama para pejuang Al-Mujahidin untuk memperkuat chemistry mereka saat melakukan misi nanti. Tetapi tanpa mereka sadari, Jason tak ingin kecolongan dan bergerak lebih awal. Dia memborbardir desa itu hingga semua para pejuang dan penghuni desa itu berhamburan untuk menyelamatkan diri. Di sini terlihatlah kekejaman Soviet terhadap para pribumi negara itu, karena yang mereka serang tak hanya pasukan bersenjata, tetapi warga yang bahkan tak mampu memegang senjata pun menjadi korban keganasan mereka. Dan yang lebih memilukan lagi, wanita dan anak kecil pun turut menjadi korban kekejian tentara Soviet itu. Melihat kekejian tentara Soviet itu, hati Rambo tersentuh, dan dia mengubah misinya yang awalnya hanya untuk menyelamatkan Kolonel Trautmann. Kini, Rambo akan pergi ke benteng itu untuk menghancurkan semua musuh yang ada di sana. I'm going to the fort. This is not your wall. It is now. You are a good friend. Sementara Masud dan para pejuang lainnya akan pergi ke perbatasan untuk mengantarkan warga desa yang selamat, Rambo dan Gunny lah yang akan pergi ke benteng itu. Namun ada anak satu kecil yang kita sebut saja dia si Tongat atau si anak laki-laki dalam bahasa Karo, menawarkan diri untuk ikut bersama Rambo. Tentu saja Rambo menolaknya karena Rambo tak ingin melihat anak itu terluka. They kill all my family. I want to fight. No, you go with them. Di malam hari, Rambo dan Gunny telah tiba di benteng tentara Soviet itu. Mereka dengan berhati-hati merayap di ladang ranjau, karena hanya itu satu-satunya tempat yang jarang dipantau oleh penjaga benteng itu. Tetapi ternyata si Tongat mengikuti Rambo dan Gunny ke sana, dan tetap tak mau pergi, walaupun Rambo telah berkali-kali menyuruhnya untuk pergi. Setelah berhasil memasuki benteng itu, Rambo dan Gunny bekerja secara terpisah.
dan memasang detonator di setiap kotak amunisi dan juga setiap kendaraan tentara Soviet itu. Jelas, ini adalah cara yang sangat brilian karena akan melemahkan lawan karena berkurangnya persediaan amunisi dan juga kendaraan. Rambo pun berhasil menuju tempat Kolonel Trautman ditahan dan berniat untuk segera melepaskannya. Tapi tiba-tiba... John, can you move? John, behind you! Go on! Si Tongat yang awalnya ingin membantu Rambo malah menjadi beban bagi Rambo, sehingga mereka pun memutuskan untuk keluar dari benteng itu. Help me! Go on! Okay. Kolonel Jason begitu murka atas apa yang baru saja Rambo lakukan kepadanya. Dia lantas mengancam Kolonel Trautman bahwa ia akan segera menangkap Rambo dan menjadikan kulitnya menjadi hiasan dindingnya. Kolonel Trautman lalu menjawab bahwa Jason tak perlu capek-capek mencari Rambo, karena Rambo sendirilah yang akan mendatangi Jason. He'll find you. Dengan penuh kesombongan, Jason meragukan kemampuan Rambo menghancurkan 3 komando tentara hanya seorang diri. Menurutnya, hanya Tuhan saja yang mampu menghancurkan semua pasukannya itu. Namun, jawaban Kolonel Trautman benar-benar membuat Jason semakin murka terhadap Rambo. God would have mercy. He won't. Setelah mengobati luka pada kaki si Tongat, Rambo memerintahkan Gunny untuk pergi bersama si Tongat menemui para pejuang yang lainnya. Sementara dirinya akan kembali ke benteng itu untuk menyelamatkan Kolonel Trautman. Gunny mengajak Rambo untuk pergi saja bersamanya, karena kembali ke benteng itu adalah pilihan yang sangat buruk. Akan tetapi Rambo tetaplah Rambo, yang mana ketika dia memiliki keyakinan penuh, maka tak seorang pun yang bisa menghentikannya. Now you take the boy and go. Come with us. Just do what I say. Esok hari pun tiba. Rambo bergerak dengan sangat cepat dan telah sampai kembali ke benteng tentara Soviet itu. Dia masuk jauh ke dalam benteng itu dan melihat Kolonel Trautman sedang disakiti oleh anak buah Jason. Dan tanpa menunggu lama, Rambo pun langsung menyelamatkan Kolonel Trautman. Tak hanya menyelamatkan Kolonel Trautman, Rambo juga menyelamatkan pribumi Afghanistan yang ditahan oleh Jason di benteng itu. Mereka pun semua pergi dari sana menggunakan helikopter yang ada di sana. Namun, Kolonel Jason yang menyadari bahwa helikopternya telah dibajak langsung menembaki helikopter itu hingga tak mampu terbang lebih jauh lagi. We're going down! Para pribumi Afghanistan itu memilih untuk berpisah dari Rambo dan akan pergi ke tempat aman. Sementara itu, Rambo dan Kolonel Trautman akan pergi menuju perbatasan. Mendengar bahwa ada helikopter anak buah Jason yang mendekat, Rambo meminta Kolonel Trautman untuk mencari tempat berlindung terlebih dahulu. Dengan anak panah bom yang selalu menjadi senjata andalannya, Rambo menghancurkan helikopter anak buah Jason itu seperti helikopter Podolsky yang ada di Rambo kedua.
Jason menurunkan semua anak buahnya yang ia bawa untuk mengejar Rambo ke dalam gua itu. Tanpa dia ketahui, situasi yang gelap seperti itu adalah situasi yang sangat disukai Rambo, karena dia dengan mudah mengendalikan pertempuran dan menghancurkan semua anak buah Jason. You get back to the hole. I'll cover you, see if there's any more left. Saat hendak keluar dari gua itu, ternyata masih ada anak buah Jason yang berhasil menyelamatkan diri dari keganasan Rambo di dalam gua itu. Rambo pun dibuat sedikit kewalahan karena memang tubuh tentara Soviet itu jauh lebih besar. Namun tetap saja, Rambo adalah bintang utama, jadi sungguh tidak mungkin anak buah Jason ini dapat mengalahkannya. Karena jika Rambo meregang nyawa di sini, maka tidak akan ada yang merawat dan membesarkan Gabriella seperti anak sendiri layaknya Malika. Saat berpikir semuanya telah usai dan perjalanan mereka akan berakhir dengan segera karena perbatasan sudah ada di depan mata, Rambo dan Kolonel Trautman dikejutkan dengan kedatangan Jason dengan membawa seluruh pasukannya yang ada untuk menghadang mereka berdua. Jason meminta Rambo dan Kolonel Trautman untuk menyerah karena sudah tak mungkin bagi mereka berdua untuk melawan lagi. Tetapi tidak mungkin Rambo mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan perang jika Rambo semudah itu untuk menyerah. You cannot escape. What do you say, John? Fuck him. Di tengah gempuran Jason dan anak buahnya yang tak pernah berhenti, maka datanglah para pejuang Al-Mujahidin dengan bala bantuan yang lebih banyak lagi dan membuat Rambo dan Kolonel Trautman semakin menggila untuk menghancurkan Jason beserta para anak buahnya. Come on! Dan pada akhirnya, pertempuran yang menegangkan itu dimenangkan oleh Rambo dan para pejuang Al-Mujahidin. Karena perjuangan Rambo yang begitu keras, Masud dan Sitongat meminta Rambo untuk tetap tinggal bersama mereka. Namun sepertinya Rambo lebih memilih untuk kembali ke Thailand dan menjalani kehidupannya seperti yang sebelumnya telah ia lakukan. Maybe next time. Can you not stay? I've got to go. Bye. Well, I hate to admit it, but the truth is I think we're getting soft. Maybe just a little, sir. Dan film pun selesai. Sahabat bukanlah tentang seberapa lama kita saling mengenal, tetapi sahabat tentang saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan di setiap kondisi, seburuk apapun yang kita alami. Saya Andre pamit undur diri, terima kasih.